Berikutnya kita akan membaca kitab tentang keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin kita sempat menjelaskan tentang di antara keistimewaan umat baginda Rasulullah adalah mereka dijadikan umat yang di tengah-tengah. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas. Ummatan wasaton, di sini kata para ulama, wasat di sini artinya alas siratil mustaqim. Umat yang berada di tengah-tengah, enggak belok kanan, enggak belok kiri, di tengah-tengah. Artinya udulan khiyaron, umat yang terbaik, umat yang mereka memiliki amanah dan tingkat kepercayaan paling tinggi, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga Allah khususkan dengan kesaksian. Kita ini umat paling terakhir, tidak menyaksikan apa yang terjadi sebelum kita. Tapi nanti di hari kiamat, ini sesuai dengan hadis yang akan kita baca, fa innahu idza kana yaumal qiyamah wa waqafa an-nasu lis-su'ali yuqalu likulli ummatin hal ballaghakum rasulukum. Nanti di hari kiamat, ketika orang-orang disuruh berdiri untuk ditanyakan tentang amalan mereka, maka sebelum ditanyakan, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan terlebih dahulu, hal ballaghakum rasulukum, apakah utusan yang aku utus kepada kalian sudah menyampaikan kepada kalian tentang syariatku? Nah, kenapa ditanyakan hal ini? Supaya manusia nggak bisa ingkar. Karena kalau Rasul sudah menyampaikan, mereka ingkar, berarti itu kesalahan mereka. Tapi kalau Rasulnya belum menyampaikan, mereka masih diberikan alasan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tidaklah kami mengadab satu kaum sampai kami mengirim utusan. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menanyakan, sudah disampaikan belum oleh utusanku tentang apa yang halal, apa yang haram, apa yang mendatangkan kemurkaan, apa yang mendatangkan keridhoanku? Maka mereka mengatakan fayaquluna la. Ini umat-umat terdahulu nih. Ditanya oleh Allah, Rasul kalian sudah menyampaikan belum sama kalian? Jadi ini mereka orang-orang yang bermaksiat, yang melanggar perintah Rasulnya. Nah, mereka ingin berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat masih ada upaya untuk menyelamatkan diri dengan bohong. Ada. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat di surat Yasin, kita semua hafal, di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, mulutnya akan kami kunci. Loh, ini mulutnya kami kunci, tapi kok tadi di hadis dikatakan pada saat Allah menanyakan kepada mereka, apakah utusanku sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka bilang, belum ya Allah. Kenapa mereka bilang belum? Supaya selamat. Jadi dia mau bohong sama Allah. Yang mau dibohong ini tidak tanggung-tanggung, ini umat terdahulu ini. Allah yang mau dibohongi. Kita bohong sama orang tua lah, kita anggap luar biasa ada anak bohong sama orang tua. Ini mau bohong sama Allah. Allah yang maha mengetahui, yang maha meliputi segala hal. Mereka katakan, belum ya Allah, Rasul belum menyampaikan apa-apa kepada kami. Nah, pada saat mereka berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mulut kalian itu tidak bisa dipercaya. Allah kunci. Barulah ayat tersebut turun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi urutannya seperti itu. Mereka ditanyakan terlebih dahulu, mau dilihat mulutnya jujur gak? Ternyata mulut mereka tidak bisa dipercaya. Mereka berbohong. Maka Allah mengatakan, kami kunci mulut kalian dan kami jadikan tangan dan kaki kalian sebagai saksi. Jadi nanti tangan kita yang berbicara, kaki kita yang berbicara, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang bertentangan dengan kebohongan mereka. Fayuqalu lirrasul alladzi ursila ilaihim. Maka kemudian setelah tadi umat ditanya, apakah Rasul sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka bilang,
Belum. Maka Allah balik tanya kepada Rasul, apakah kalian sudah menyampaikan kepada umat kalian? Maka kata Rasul, sudah ya Allah, kami sudah sampaikan semua wahyu yang kau turunkan kepada kami. Fayuqalu man yashhadu lak, siapa yang bersaksi atas kebenaran ucapanmu? Allah nanya kepada siapa ini? Kepada Rasul nanti di hari kiamat. Rasul selain baginda Rasulullah, semua nabi-nabi itu nanti di hari kiamat akan didustakan oleh kaum-kaumnya yang bermaksiat. Nah, sehingga Allah balik tanya kepada nabi-nabi ini, jangan-jangan kalian yang belum menyampaikan kepada mereka. Buktinya mereka bilang belum disampaikan. Maka mereka mengatakan, kata nabi-nabi ini, kami sudah menyampaikan ya Allah. Kalau begitu siapa saksi kalian yang menyaksikan kalian menyampaikan wahyu yang aku turunkan kepada kalian? Apa jawaban nabi-nabi? Siapa yang mereka jadikan saksi? Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW. Saksi para nabi-nabi kelak di hari kiamat, baginda Rasulullah SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggil Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad SAW. Setelah berkumpul baginda Rasulullah dan umatnya, Allah bertanya, apakah nabi-nabi ini sudah menyampaikan amanah yang aku turunkan kepada mereka, kepada umat-umatnya? Maka baginda Rasulullah dan umat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat mengatakan, sudah ya Allah. Maka sebagian umat yang tadi bermaksiat, mereka kan masih berupaya nih supaya bisa selamat. Ya, kayak persidangan. Ini kan mirip persidangan, tapi ini persidangan Allah. Mereka mau mencari satu hujah. Ya Allah, keberatan. Loh, keberatan? Kenapa keberatan? Kata Allah, orang-orang ini bisa tahu nabi-nabi sebelum mereka menyampaikan wahyumu dari mana ya Allah? Mereka tidak hidup sezaman dengan kami, mereka tidak bertemu kami. Kita ini kan hidup di akhir zaman. Jadi wajar ini kan, mereka keberatan. Gak bisa ya Allah. Itu tidak membuktikan kalau Rasul ini menyampaikan wahyunya kepada kami. Karena ini saksinya ini nggak benar ini. Saksinya bukan saksi orang yang saksi lapangan, dia tidak lihat langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Nabi Muhammad, bagaimana kalian bisa bersaksi atas umat-umat terdahulu sedangkan kalian tidak sezaman dengan mereka, tidak bertemu mereka, tidak melihat dan mendengar nabi-nabi mereka menyampaikan kepada mereka? Ayo jawab, kata Allah. Nah, ini giliran umat baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa memang benar ya Allah, kami tidak melihat, kami tidak mendengar langsung di saat kejadian, tapi salah seorang utusanmu, yaitu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Beliau datang kepada kami membawa ayat suci Al-Quran yang di dalamnya ada pernyataan yang kami yakini pernyataan tersebut adalah benar, datangnya dari Engkau ya Allah, yang menyatakan bahwa para rasul-rasul sebelum baginda Rasulullah sudah menyampaikan amanat yang diberikan Allah kepada umatnya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, kata Allah, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia-manusia terdahulu. Jadi kita ini umat baginda Rasulullah SAW, Allah khususkan kita menjadi saksi umat-umat yang tidak pernah kita lihat. Nanti di hari kiamat ini akan kita lalui. Yang tidak percaya, kelak tengok dia lah sendiri nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kita lihat benar apa tidak. Jadi ini cerita baginda Rasulullah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW bahwa nanti di hari kiamat kita akan diminta kesaksian akan kebenaran seorang Rasul yang terdahulu menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini kan berarti keistimewaan kita. Kita dijadikan saksi, padahal kita tidak melihat, kita tidak mendengar, tapi
karena kemuliaan Nabi Muhammad, karena kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan saksi dan kesaksian kita dianggap kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah kita bersaksi bahwa Rasul-Rasul telah menyampaikan kepada umat terdahulu, Allah pun akhirnya menjadikan kesaksian kita sebagai landasan untuk menghukum orang-orang tadi. Nah, jadi Allah sebenarnya bisa saja mengatakan, aku maha mengetahui dan aku tahu bahwa Rasulku sudah menyampaikan kepada kalian. Tidak perlu pakai formalitas prosedur kayak gini, ini tidak perlu sebenarnya kan. Untuk apa lalu kita ini dijadikan saksi, Pak? Saksi atas umat terdahulu itu untuk apa? Kalau bukan untuk mengangkat kita, untuk mengkhususkan kita, mengistimewakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi ini tentang salah satu keistimewaan kita, yaitu kita dijadikan umat baginda Rasulullah yang memiliki hak yang istimewa, yaitu bersaksi atas umat yang terdahulu, dan bahwa Rasul-Rasul sebelum baginda Rasulullah telah menyampaikan kepada umat-umatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.